Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari dengan NIM 23020950101. Kelas PTIKC, mata kuliah pilihan pengujian perangkat lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus software testing, khususnya pada aplikasi e-commerce. Nah, langsung saja. Yang pertama itu latar belakang. Nah, software testing diperlukan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, pada kasus ini, aplikasi e-commerce seperti fitur keranjang, checkout, pembayaran, dan notifikasi. Nah, di sini menggunakan minimal 2 prinsip. Yang saya gunakan itu ada early testing dan pesticide paradox. Nah, langsung saja untuk penjelasan prinsip testing yang saya gunakan tadi. Untuk early testing itu, pengujian dilakukan sejak awal, misalnya saat integrasi keranjang ke checkout, agar bug cepat ditemukan dan mudah diperbaiki. Kemudian yang kedua, pesticide paradox. Test case diperbarui agar tidak monoton. Misalnya, menguji pembayaran saldo cukup atau berhasil dan saldo kurang atau gagal, sehingga bug baru bisa terdeteksi. Nah, selanjutnya untuk tantangan pengujian e-commerce ini, yang pertama, banyaknya skenario pengguna, yaitu check out dengan berbagai metode pembayaran. Nah, di sini potensi errornya berbeda. Kemudian yang kedua ada konsistensi data antar modul. Seperti keranjang pembayaran database, ini harus sinkron tanpa kehilangan data-data. Kemudian yang ketiga ada respon real time. Nah, notifikasi harus cepat diterima user setelah transaksi. Kemudian yang terakhir ada pengujian kondisi ekstrim. Nah, di sini saldo tidak cukup, jaringan lambat, atau server error. Nah, di sini aplikasinya tetap harus menampilkan pesan error yang jelas gitu. Terus untuk skenario pengujian aplikasi e-commerce-nya di situ ada 4. Di sini kita langsung saja ke test case 001, yaitu tambah produk dan checkout. Nah, di sini tujuan ujinya itu untuk memastikan produk di keranjang tampil dengan benar di halaman checkout. Terus preconditionnya itu user sudah login. Kemudian langkah ujinya ada login ke aplikasi, kemudian pilih produk, contohnya sepatu sport. Kemudian kita tambahkan misalnya 2 item ke keranjang, kemudian kita klik checkout. Nah, data ujinya itu produknya tadi kan sepatu sport, kemudian jumlahnya 2. Nah, hasil yang diharapkan itu produk tampil sesuai dengan yang di checkout dengan jumlah yang benar juga. Kemudian statusnya akan ada berhasil atau gagal. Kemudian test case yang kedua itu pembayaran berhasil. Nah, tujuan ujinya itu untuk memastikan transaksi berhasil saat saldo cukup. Preconditionnya itu user memiliki saldo cukup di e-wallet. Kemudian langkah ujinya itu lakukan checkout produk, kemudian pilih pembayaran e-wallet, kemudian masukkan PIN dan konfirmasi. Kemudian data ujinya itu misalnya saldo kita itu ada 200.000, kemudian harga produknya 150.000. Nah, hasil yang diharapkan itu status pesanan berubah jadi paid. Kemudian statusnya berhasil atau gagal. Kemudian test case yang ketiga ada pembayaran gagal. Nah, tujuan ujinya itu untuk memastikan sistem menolak transaksi jika saldo kurang. Prekondisinya itu user saldo lebih kecil daripada harga produk. Langkah ujinya itu yang pertama lakukan check out produk, kemudian pilih metode pembayaran e-wallet, kemudian masukkan PIN. Data ujinya itu misalnya saldo kita 50.000, kemudian harga produk 150.000. Nah, hasil yang diharapkan itu sistem menampilkan pesan saldo tidak cukup, kemudian pesanan tidak diproses. Selanjutnya yang keempat, notifikasi pesanan.
Nah, tujuan ujinya itu untuk memastikan notifikasi terkirim otomatis setelah pembayaran sukses. Prekondisinya itu pembayaran berhasil. Nah, langkah ujinya itu kita melakukan check out dan bayar produk. Kemudian periksa email atau WhatsApp pengguna. Data ujinya itu menggunakan email, kemudian produknya tadi kan status spot. Terus hasil yang diharapkan itu notifikasi order itu diterima kurang atau 1 menit setelah pembayaran. Kemudian isi notifikasinya itu sesuai dengan data pesanannya. Oke, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa testing itu penting untuk menemukan defek sejak awal. Kemudian early testing itu membantu mendeteksi bug lebih cepat. Dan pesticide paradox itu memastikan skenario uji selalu diperbaharui. Pada e-commerce, pengujian checkout, pembayaran, notifikasi, dan database krusial agar aplikasi berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, saya rasa sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.